Selanjutnya kami undang Bapak Profesor Dr. Masa Tuhan Mas sebagai ketua tim promotor. Pesan-pesan terakhir dari beliau. Baik, terima kasih pimpinan sidang yang mewakili Pak Rektor Nurdin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kolega saya para penguji dan oponen ahli, juga yang penguji eksternal dari luar, terima kasih. Para hadirin hadirat, wabil khusus saudara Promotenus Pak S. Aminuddin. Tadi soal S itu jadi pertanyaan-pertanyaan ya kan. Nah, jadi memang ini suka memancing pertanyaan nih Pak, memancing di air keruh kayaknya ini. Nah, saya merasa nih ujian tadi ujian terbuka, rasa tertutup. Jadi Pak Amin, mungkin itu menjadi catatan kita, Pak Amin ya, supaya semua masukan-masukan, saran-saran lagi untuk perbaikan, penyempurnaan lah. Baik, Bro. Ya, karena disertasi ini adalah karya bersama, bukan karyanya Pak S. Aminuddin, tapi ini karya kita semua ikut andil. Ya. Nah, kalau tadi pasirnya satu, mungkin juga pasir itu juga ada kami di dalamnya, elemennya. Nah, oleh karena itu tadi ada 20-an lebih ya, sudah dipercatatan oleh Prof. Eliana. Saya juga mencatat hal yang sama. Ya. Tolong Pak Amin sebelum menyerahkan naskah dikorek-korek lagi, dibetulin lagi ya. Baik, Bro. Nah, mudah-mudahan ini bisa memenuhi standar kita sesuai dengan ketentuan di program doktoral kita. Nah, saya ada dua catatan, satu saran dan yang kedua pertanyaan. Ini harus diuji juga Pak Amin ini. Ya kan? Saran saya adalah konsistensi. Ya. Salah satu ciri seorang intelektual itu harus konsisten. Jadi kalau sekali bilang gitu ya, nggak boleh dirubah sebentar. Lalu kalau ada yang menekan, mempresur, kita harus jadi aksen misalnya gitu ya. Nah, tidak boleh. Intelektual itu harus konsisten. Nah, Pak Amin ini bakal jadi seorang intelektual kalau dalam model standar pendidikan Indonesia karena akan menyandang gelar doktor. Nah, apa itu? Soal istilah nih ya. Kalau Pak Amin mau menulis istilah presidensial atau mau nulis presidensial, itu boleh milih karena ada banyak pendapat. Ada yang mengaku ya presidensial lebih baik. Ada yang bilang presidensial lebih baik walaupun itu bisa bikin sial presiden ya kan. Nah, presidensial. Kalau saya pilih salah satu. Jadi jangan bolak-balik di dalam tulisan ada presidensial, halaman sana ada presidensial, nanti di abstrak presidensial lagi, ya. Itu konsisten. Termasuk yang juga harus konsisten adalah soal stabilitas pemerintahan atau stabilitas politik. Ini juga bolak-balik saja. Nah, tadi kita memang bisa membuat pengertian politik dan pemerintahan itu seperti satu koin. Tapi juga orang ada yang berbeda pendapat. Politik is politik, pemerintahan is pemerintahan, katakan gitu. Nah, jadi karena Pak Amin studinya di doktoral ilmu pemerintahan, maka bagusnya konsisten pakai stabilitas pemerintahan, gitu ya. Nah, jadi biarlah ranah yang lain yang stabilitas politik, dokter ilmu politik ya biarlah mereka pakai itu. Nah, ini pilih salah satu. Jadi jangan bolak-balik. Itu saran saya. Di samping segudang saran kawan-kawan para oponen dan penguji ahli tadi ya. Nah, satu pertanyaan saya yang aktual. Saya mau uji Pak Amin nih. Udah boleh belum dilepas jadi dokter? Kalau enggak, tidak kita kasih lulus Pak. Setuju ya? Siap, Bro. Itu Pak Amin menulis nih, dalam menciptakan stabilitas pemerintahan pada Presiden SBY, itu dia bertumpu pada internal pemerintahan, bertumpu pada internal pemerintahan. Sementara itu Presiden Jokowi pada hubungan eksekutif dan legislatif. Betul begitu? Betul ya? Nah, tapi belakangan ini
sudah perkembangan terakhir mungkin Ya. nggak masuk ranah penelitian. Betul. Tapi saya ingin mengetahui pendapat Pak Amin. Ya, siap. Belakangan Presiden Jokowi itu saya lihat, ya. Ya, Nah, beliau itu juga mengembangkan, memperluas relasinya tidak hanya eksekutif dengan legislatif, tapi juga eksekutif dengan yudikatif. Kemana yudikatifnya? Antara lain yang terang benderang sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Jadi coba lihat MK kita, ya MK kita itu lebih menyesuaikan pengambilan keputusannya dengan kemauan pemerintah. Ya, gitu ya. Tidak mau tegas, ya paling dia bilang ini cacat formil gitu ya. Nah, tidak cacat material misalnya gitu ya, nggak berani. Nah, termasuk soal PJ yang saya ribut ini di media massa ya. Ya, itu juga tidak clear itu MK itu. Baik, tadi yang terakhir itu betul Ibu Erliana, bahwa mungkin itu juga ada perluasan relasi karena sebentar lagi ketua MK bakal jadi adik ipar Presiden Jokowi. Sudah ya? Hari ini kan? Gitu. Nah, pertanyaan saya, apakah perkembangan aktual terakhir ini betul itu bisa kita kategorikan perluasan relasi Presiden Jokowi ke ranah yudikatif? Silakan jawab. Ya. Situ dulu Pak. Boleh ya? Silakan dijawab. Ya, baik. Ya, makanya kan pada pasca reformasi 98 itu kan diterbitkan undang-undang KKN gitu ya. Ya, KKN, jadi korupsi, kolusi, nepotisme itu. Yang itu undang-undang itu dibuat untuk mengadili Pak Harto sebenarnya waktu itu. Cuman ternyata juga Pak Harto tidak terbukti KKN di pengadilan yang kita ingat di pertanian itu. Nah, tetapi ini agak agak baru juga infonya, Bro, bahwa saya belum lama ketemu dengan beberapa wartawan senior, ada wartawan Kompas, wartawan nasional yang dulu punya Pak SBY, juga ada jurnal nasional, juga ada di Tempo ada. Nah, dia berseloroh begini, Pak Harto untuk merusak negeri ini butuh 32 tahun. Nah, Pak Jokowi hanya 7 tahun rusak semuanya, katanya begitu. Itu seloroh mereka para wartawan senior. Saya nggak tahu maksudnya, tetapi yang kita lihat gitu ya, memang masuknya kita ini kan yang tadi bilang sistem presidensial ya. Kita ini menganut sistem demokrasi Pancasila, tetapi kenyataannya demokrasi kita sangat liberal. Di belakang kita para kapital modal, dan tentu sekarang dikenal dengan namanya oligarki itu, dan kelihatannya apapun keputusan di negeri ini seolah-olah itu didikte oleh para pemilik modal itu, termasuk juga di dalamnya saya kira MK itu. Bagaimana mungkin nasib 270 juta rakyat Indonesia itu bergantung pada 9 hakim Mahkamah Konstitusi? Kurang fair gitu ya, pendapat saya, dan mungkin juga pendapat orang lain juga banyak yang mengatakan seperti itu. Nah, belum lagi misalnya di Tenggarai misalnya ketua KPU, ketua Bawaslu yang sekarang terpilih itu juga pesanan istana misalnya. Dan kemudian lagi-lagi tadi Prof. Chu mengatakan bahwa Pak Jokowi punya adik ipar yang juga ketua MK. Ini yang tentu walaupun itu masalah cinta barangkali ya, Prof. Tidak bisa dikaitkan dengan masalah pemerintahan atau masalah institusi. Tapi mau tidak mau, suka tidak suka, ya orang memandang dia adiknya Pak Jokowi, kayak gitu. Orang memandang Gibran itu anaknya Pak Jokowi. Tiba-tiba dia jadi gubernur wali kota, dan konon mau dipromosikan menjadi gubernur DKI untuk menyaingi Pak Anies itu misalnya, itu kan menantunya jadi wali kota, dan
semuanya KKN juga gitu. Jadi saya rasa itulah bagian-bagian kehidupan ketatanegaraan kita saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus juga ikut menjadi penikmat juga, Prof, gitu. Saya kira para guru besar, para ahli pemerintahan itu juga harus bersuara juga, Prof. Jadi nggak boleh diam-diam juga gitu. Nah, saya punya media namanya Presidential Institute, saya juga suka bersuara juga di media itu, Prof. Mudah-mudahan itu bagian dari pengembangan ini, Prof. Fokus ke pertanyaan, apakah sudah terjadi perluasan? Ya, sudah terjadi perluasan, Prof. Oke. Ya. Yudikatif ya? Ya, Betul begitu? betul. Yakin? Yakin. Oke, cukup. Bisa lulus ya, Bro ya. Kalau nggak yakin nggak lulus. Ya, baik. Terima kasih, jawabannya sangat mantap. Kita dengar semua bersama. Terima kasih kepada Bapak Profesor Sudirman Johan, Ketua Promotor. Silakan duduk ya. Yes. Ya. Alhamdulillah, rangkaian ujian ya, tanya dan jawab dari para oponen ahli, para penguji, guru besar, para Prof. Sampai selesai. Kepada tim penguji dan Bapak Ibu, para guru besar, oponen ahli, para undangan yang terhormat, selanjutnya untuk membahas penilaian ujian bagi Prof. Dengan ini sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pemerintahan saya skor 5 menit. Silakan kepada Prof. Saudara S. Aminuddin untuk menuju ruangan yang sudah disiapkan. Saya selaku ketua sidang untuk membacakan berita acara hasil ujian disertasi. Berdasarkan penilaian para penguji ujian disertasi promosi Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri tanggal 24 Mei 2022 terhadap Prof. Nama S. Aminuddin, nomor induk mahasiswa DIP 06.375, judul disertasi Komparasi Gaya Komunikasi Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan, dinyatakan lulus dengan nilai indeks prestasi kumulatif 3,65 dengan predikat sangat memuaskan. Mulai hari ini, Selasa 24 Mei tahun 2022 pukul 11.27 menit waktu Indonesia bagian Barat, Prof. berhak memakai gelar doktor di depan nama Prof. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkan saya menyebut untuk pertama kali Dr. S. Aminuddin dan merupakan lulusan ke-171 Program Doktor Ilmu Pemerintahan Program Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta 24 Mei 2022. Ketua Program Studi Dr. Mansur Ahmad MSc, Direktur Program Pascasarjana Profesor Dr. Haji Irman Sapri MSc, mengetahui pimpinan sidang Wakil Rektor 3 atas nama Rektor Dr. Ismail Nurdin MSc.
Sebagai peresmian dokter, saya serahkan keterangan lulus. Selanjutnya kepada saudara Dr. Hasanuddin dipersilahkan menyampaikan sambutan kelulusan di podium yang telah disiapkan. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, wa shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayuhal mukarramun, para komponen ahli, para penguji, Profesor Dr. Wirman Safri sekaligus sebagai Direktur Pascasarjana, juga atas nama yang mewakili Pak Rektor Dr. Hadi Prabowo, Bapak Dr. Ismail Nurdin, para promotor Profesor Dr. Joherman Shah Johan, Profesor Dr. Erliana Hasan, para penguji yang lain, Profesor Dr. Mulyadi, Dr. Mansur sebagai juga Kepala Prodi dan penguji, Dr. Ika Sartika, Dr. Megandaru. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua pada hari ini. Juga tak lupa para tamu undangan, ada yang mulia Sekjen DPD RI Bapak Rahman Hadi, Bapak Haji Rahman Hadi, Habib Umar Muhammad Al-Hamid, ada Dr. Haidir Amin, peneliti senior dari dulu BPPT, sekarang juga ada kawan juga dari Anhar, sarjana hukum, ada kawan-kawan saya, ada Ustadz Abdul Rozak, Ustadz Taufik, rekan-rekan kuliah, Pak Anis, Pak Purnomo, Pak Marno, Pak Sumarno, dan yang lain. Saya lupa satu persatu karena lama nggak ketemu gitu kan. Nah, juga tak lupa gitu orang tua saya, Ibunda Hajah Sulana yang jauh-jauh dari Pekalongan, juga Pak D saya, kakak dari ibu saya, Haji Matub, Hajah Rodiah, adik ibu saya, kemudian juga ibu dari mantan pacar saya. Nah, ini saya sebut ini Pak Megandaru, tadi kelupaan. Ada Hajah Sumiati, ada Haji Mursyid Abbas. Ini kedua-duanya orang awak Prof Ju, juga Prof Eliana. Juga adik-adik saya, anak-anak saya dulu ya. Anak saya Muhammad Bintang Syafiq Umaila, kemudian ada Muhammad Rausan Atar, anak kedua, dan Fariza Safa Aufalia, anak ketiga. Juga istri saya, mantan pacar yang hari ini nggak mau lepas dari saya, Prof. Juga adik saya Muhammad Nawawi, juga Ahmad Zaini Rifan,
adik-adik saya yang lain juga, ada Akmal Mursidi, ada Rani, ada Amir, Ponaan, Puku. Alhamdulillah wa syukurillah saya berdiri di sini dengan izin Allah. Tanpa izinnya saya tidak bisa berdiri di sini. Karena cita-cita dari almarhum bapak saya yang meninggal kurang lebih 19 tahun yang lalu. Waktu itu saya mau disekolahkan bukan sekolah, tapi di pesantren aja, karena keluarga besar kita banyak kan di pesantren gitu. Tapi saya juga tidak tahu kenapa saya bisa berdiri di sini, itu kudrat dan iradat Allah semata. Saya teringat juga bagaimana Pak Dir kita, Prof Firman, cerita bagaimana dulu susah payahnya untuk menjadi seorang yang sekarang sukses, harus naik kapal, harus menempuh beratus-ratus kilo, berpuluh kilo jalan kaki. Saya kira itu dialami oleh kita semua yang hadir di sini. Untuk menempuh sesuatu yang baik tentu tidak semudah kita mengadakan kedua tangan kita hanya berdoa saja, tapi harus diilhami dengan kekuatan. Kalau orang Jawa bilang cerbasuki mau bio, jadi di IPDN ini lumayan mahal juga. Makanya banyak teman-teman saya yang juga belum selesai karena alasan biaya, Prof. Jadi barangkali setelah pidato saya ini ada diskon khusus. Alhamdulillah wa syukurillah. Kabar baik buat Pak Mamno dan kawan-kawan yang masih belum selesai. Oh, nggak ada hubungannya. Nah, ini introduksi. Pak Megan, Bu Ika, Pak Mansur, Prof Jo, Prof Eliana, Prof Mulyadi, juga Prof Firman yang juga rajin menjewer kita semua dalam pengertian untuk yang lebih baik. Tentu itu terima kasih yang tak terhingga. Saya dulu ingat ketika ikut training, achievement motivation training, waktu itu baru lulus SMA, saya hanya menargetkan saya harus selesai S1 gitu kan. Alhamdulillah S1 terlampaui, S2, S3 sampai hari ini bisa terlampaui atas izin Allah sekali lagi. Nah, mudah-mudahan Prof Mansur atas doa, support dan semuanya, insya Allah kita bisa kita lampaui. Saya kira tidak ada kata yang bisa saya sampaikan di sini kecuali terima kasih yang sebanyak-banyaknya, bersyukur kehadirat Allah, berselawat kepada Rasulullah, dan tentu kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah membantu terlaksananya sidang promosi doktor sampai hari ini bisa kita laksanakan. Demikian, mudah-mudahan Allah meridhoi dan semua para guru besar, orang tua juga, teman-teman semua ikhlas menghadiri acara kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita tiba pada nasihat akademik oleh Ketua Tim Promotor Bapak Profesor Dr. Beyat Masaduhan. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor atau yang mewakili Ketua Sidang Terbuka, tim oponen ahli, para oponen dan penelaah, hadir sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Wabil khusus juga ini keluarganya Pak Dr. S. Aminuddin. Ada ibu yang datang ya, dan ada istri tercinta dan anak-anak. Mungkin itu doanya juga tuh Pak Amin ya. Kalau tidak ada mereka mungkin Pak Amin belum tentu jadi dokter. Saudara promovendus yang sekarang sudah kami beri status sebagai doktor ilmu pemerintahan,
pada hari ini Selasa 24 Mei dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kami penyelenggara program studi doktor ilmu pemerintahan IPDN bisa mengantarkan saudara untuk meraih gelar doktor ilmu pemerintahan. Keberhasilan ini bisa dikatakan adalah keberhasilan juga dari sekolah ini ya, dari IPDN kita, yang tentu saja dengan harapan kita menginginkan saudara itu menjadi seorang intelektual dalam ilmu pemerintahan. Itu stripnya 3, 1, 2, 3. Coba angkat tangannya. Berapa stripnya itu? 3 kan? Kalau kiri kanan 6 lah, ya kan, mana ada ya tes 6 ya kan? Jadi 3. Itu tidak ada capaian lagi sepanjang zaman ini. Nggak tahu nanti kalau ada perkembangan modern lagi. Tapi S3 itu telah Pak Amin raih, dan ini kita mengharapkan agar saudara menjadi intelektual, pemikir ilmu pemerintahan yang kritis, ya, jangan hanya yang membebek saja kepada kekuasaan yang menyimpang dan menyeleweng. Bisa begitu? Bisa. Berani? Oke, amin, amin. Memang namanya amin, cocok ini. Nah, saudara S. Aminuddin, doktor ya, lupa. Saudara telah melewati perjalanan panjang studi dan tantangan juga sangat mewarnai perjalanan saudara. Memang begitulah perjalanan pejuang untuk mencari ilmu. Tidak ada yang mudah, no pain no gain. Ya, jadi kita harus sakit-sakit dulu, susah-susah. Saya nggak tahu ini, mungkin Anda sudah lebih dari 10 atau 20 kali ke rumah saya ya, untuk berkonsultasi. Dia paling rajin datang, walaupun perbaikannya nggak dibikin-bikin juga ya. Kita suruh perbaiki, nggak dibikin juga. Tadi rajin datangnya. Nah, emang ini gaya ustadz dia nih, ya. Jadi silaturahminya kuat, ya. Tapi perbaikannya agak pelan. Nah, saudara ditetapkan tadi sebagai doktor ilmu pemerintahan ke-171 dengan memperoleh nilai 3,65, sangat memuaskan. Dengan disertasi komparasi gaya komunikasi Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Joko Widodo dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan. Nah, selanjutnya kami berharap dengan gelar tersebut saudara dapat mengamalkannya, ya, mengamalkannya dan agar menjadi ilmu yang berkah dunia wal akhirat. Dan kemudian juga kami mengharapkan saudara Dr. S. Aminuddin bisa ikut membantu mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik di negeri ini, good governance. Juga karena saudara itu aktivis dan juga sebagai pendakwah mungkin ya, Ustadz, maka juga diharapkan saudara bisa membantu memperkuat civil society kita, masyarakat sipil kita yang keadaannya perlu dibantu terus ya, supaya lebih bisa mengimbangi kekuasaan pemerintahan negara ini. Saya kira itu saja sambutan pendek atas nama kami tim promotor. Akhirnya selamat kepada saudara Dr. S. Aminuddin beserta istri dan keluarga, anak-anak, juga beserta ibunda yang juga hadir jauh-jauh dari Pekalongan. Dan terakhir pesan saya, jangan lupa modal sosial saudara bertambah sekarang. Itu ada teorinya Bourdieu ya, modal sosial saudara bertambah karena saudara sudah pakai strip 3 tadi, doktor. Dan kalau begitu juga hati-hati, jangan mudah terperangkap suruh ikut pemilu nanti, jangan-jangan gagal nanti pemilunya lagi ya kan. Sekian saja, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai ungkapan rasa syukur atas berjalannya rangkaian ujian promosi doktor ilmu pemerintahan atas nama Dr. S. Aminuddin, mari kita sama-sama berdoa mulai.
Alhamdulillah, akhirnya kita tiba di akhir rangkaian ujian sidang atas nama Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Kami mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Direktur Program Pascasarjana, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, kepada Ketua Promotor dan tim promotor, para penguji, para oponen ahli, para undangan, para kerabat, keluarga, dan juga hadir pada kesempatan ini Bapak Dr. Rahman Hadi, Sekjen DPD RI. Terima kasih. Dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Pemerintahan atas nama Saudara Dr. S. Aminuddin pada hari ini Selasa tanggal 24 Mei 2022. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Silakan.